Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya, yang terhormat Bapak Mei Susanto SHMH dan Bapak Dr. Indra Perwira SHMH, serta teman-teman hukum pemerintahan daerah kelas A yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 14 berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen memaparkan materi. Kami dari kelompok 14 beranggotakan saya sendiri, Deborah Febrianti dengan NPM 024. Saya sendiri, Nabila Syifa Mikdar dengan NPM 017. Saya sendiri dengan Farah Nur Amalina Sabila dengan NPM 027. Saya sendiri, Astriana Pramesti dengan NPM 034. Saya Sylvia Hilmansyah dengan NPM 046. Dikembalikan kepada Deborah. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai latar belakang otonomi khusus yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan desentralisasi sesuai dengan perubahan UUD 1945. Dalam sistem desentralisasi, daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang kemudian dikenal dengan sistem otonomi daerah. Desentralisasi telah termaktub dalam bab 4 pasal 18 UUD 1945 khususnya dalam ayat yang kedua. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah serta memajukan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, begitu juga sebaliknya. Desentralisasi mengenal adanya konsep desentralisasi asimetris sebagai bentuk untuk mengakomodir daerah khusus maupun daerah istimewa yang ada di Indonesia. Hal ini dituangkan dalam bab 4 pasal 18B UUD 1945. Kedudukan daerah istimewa dan satuan-satuan khusus tersebut diberikan kepada Provinsi Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta. Pemberian status tertentu tentu saja melihat latar belakang dari masing-masing daerah. Salah satunya pemberian status untuk Provinsi Yogyakarta adalah daerah istimewa yang dilatar belakangi oleh kedudukan hukum berdasarkan sejarah dan hak asal-usul. Keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta sangat berkaitan erat dengan sejarah daerah istimewa Yogyakarta yang selanjutnya kita sebut DIY. Bahkan sejarah DIY itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dimulai dengan Kerajaan Mataram yang telah terbagi menjadi dua berdasarkan Perjanjian Giyanti. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki pemerintahan sendiri disebut dengan daerah Swapraja, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Kadipaten Pakualaman. Setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai kepala daerah dan Sri Pakualaman sebagai wakil kepala daerah menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menyatakan bahwa yang dimaksud keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa tersebut antara lain ada 5 hal. Yang pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, kelembagaan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, pertanahan, dan yang kelima, tata ruang. Pasal 18 ayat 1 huruf C Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengemukakan persyaratan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah mereka yang memiliki keturunan kerajaan. Substansi istimewa bagi DIY dalam kontrak politik antara Nagari Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dengan IR Soekarno antara lain ada 3 hal. Yang pertama, istimewa dalam hal sejarah pembentukan pemerintahan daerah istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu daerah dalam wilayah Indonesia. Yang kedua, istimewa dalam hal bentuk pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan dua wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan NKRI. Dan yang ketiga, istimewa dalam hal pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertahta, yang menyatakan Sultan dan Adipati bertahta tetap dalam kedudukannya
dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, dan kedudukan seorang sultan dan adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Silva. Baik, terima kasih Deborah atas kesempatannya. Lalu yang selanjutnya adanya desentralisasi dalam tata pemerintahan Indonesia. Tata pemerintahan Indonesia, pembagian urusan pusat dan daerah mengacu kepada pola desentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang pemerintahan untuk dilaksanakan. Di Indonesia sendiri dikenal dengan dua bentuk desentralisasi, yaitu desentralisasi simetris atau seragam dan desentralisasi asimetris atau beragam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut model desentralisasi simetris. Namun, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga mengakui adanya desentralisasi asimetris. Politik hukum tentang desentralisasi yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa pengembangan desentralisasi asimetris yang menekankan kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Dan pengembangan desentralisasi asimetris dimaksudkan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Adanya politik hukum mengenai desentralisasi ini mengisyaratkan bahwa pengembangan desentralisasi asimetris menekankan kepada kekhususan dan keistimewaan. Adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai desentralisasi asimetris ini menghasilkan peraturan mengenai suatu otonomi khusus. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Status keistimewaan daerah yang dimiliki oleh Yogyakarta ini merupakan hasil nyata dari terbentuknya suatu desentralisasi asimetris, yang merupakan sebuah peraturan mengenai pemberian suatu otonomi khusus bagi beberapa daerah istimewa yang terdapat dalam negara Republik Indonesia. Lalu poin yang selanjutnya adalah mengenai otonomi khusus pada daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, otonomi khusus pada daerah istimewa Yogyakarta ini diterbitkan oleh pemerintah pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai salah satu daerah yang memiliki keistimewaan, maka kedudukan daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk mengatur dan mengurus kewenangan keistimewa, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara pada daerah istimewa ini mementingkan masyarakat setempat dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu untuk poin yang selanjutnya adalah tujuan adanya otonomi khusus pada daerah Yogyakarta. Tujuan dari pengaturan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, serta untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata sosial yang menjamin kebinekaan tunggal ikaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Menciptakan pemerintahan yang baik, melambangkan peran dan tanggung jawab Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam dalam menjaga mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Tujuan dari otonomi khusus pada daerah istimewa Yogyakarta juga tidak lepas dari asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebinekaan tunggal ikaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Banyak pembahasan yang menarik dari otonomi khusus daerah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta ini, maka diperlukan suatu kajian lebih lanjut yang mendalam mengenai letak keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta sebagai suatu otonomi khusus, dan bagaimana penyebabnya, bentuk serta dampak dari otonomi khusus yang diterapkan pada daerah istimewa Yogyakarta. Maka dari ini, kami sebagai kelompok 14 tertarik membahas lebih lanjut mengenai daerah istimewa Yogyakarta. Pembahasan lebih lanjut akan saya serahkan kepada rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Kepada Saudara Farah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Silva. Saya akan melanjutkan dalam hal materi pembahasan yang utamanya, yaitu poin yang pertama, ada penyebab bagaimana asal-muasal DIY menjadi daerah istimewa yang berotonomi khusus. Penyebab utama mengapa daerah istimewa Yogyakarta menjadi otonomi khusus, karena
Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan Sri Sultan IX untuk menolak bekerja sama dengan Belanda pada saat penjajahan. Sebagai penghargaan, pemerintah RI memberikan status DI Ken Yogyakarta dan Sri Sultan sebagai gubernur seumur hidup. Penjelasan lebih rincinya yaitu bahwa otonomi khusus yaitu kekuasaan khusus yang diberikan kepada beberapa daerah untuk menguasai dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri, tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat. Kewenangan ini diberikan agar beberapa daerah dapat menata daerah dan bagian daerahnya untuk berkembang dalam disiplin ilmu tertentu sesuai dengan tujuan daerah. Landasan konstitusional otonomi khusus diatur dari penjelasan asli dari pasal 18B ini, yaitu dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang daerah yang mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Dengan adanya pasal 18B tentang otonomi khusus ini, yang mempunyai hak istimewa di daerah istimewa Yogyakarta, kedudukan negara Republik Indonesia dapat menghormati kedudukan daerah-daerah itu, yang akan mengingati hak-hak dan usul-usul dari daerah istimewa otonomi khusus tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdapat dalam pasal 226 menjelaskan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus, Daerah Ibu Kota Jakarta, Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang itu sendiri. Hal ini juga menyinggung tentang desentralisasi yang menjadi salah satu penyebab dari otonomi khusus yang ada di Indonesia. Khususnya Yogyakarta ini karena adanya desentralisasi asimetris atau beragam yang menyebabkan pemberian suatu otonomi khusus bagi beberapa daerah. Pengaturan tentang desentralisasi ini sama seperti otonomi khusus terdapat dalam pasal 18A ayat 1, 18B ayat 1, dan 18B ayat 2. Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi wilayah Kesultanan Nangro Yogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755 dan Kadipaten Pakualam pada tahun 1813. Di dalamnya ada beberapa ketentuan, yaitu ada amanat yang dilakukan pada Pakualam 8 yang menyatakan bahwa Kesultanan dan Pakualam sebagai daerah istimewa dari NKRI ini mengurus diri sendiri dari segala urusan dalam negeri dan bertanggung jawab langsung menjadi seorang presiden. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta serta daerah istimewa ini berkenaan dengan kedudukan dan status hukum suatu daerah dalam kerangka NKRI dan kewenangan pemerintahan pusat tertentu yang diberikan pemerintah pusat pada suatu daerah otonom tersebut. Sekian penyebab yang menjadi utama mengapa DIY menjadi daerah istimewa yang memiliki otonomi khusus. Poin yang selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana bentuk dari otonomi khusus DIY sendiri yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Astriani. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai keistimewaan daerah khusus istimewa Yogyakarta dalam ruang lingkup otonomi khusus. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengadopsi keberadaan daerah istimewa atau daerah khusus sebagaimana diatur dalam pasal 18D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Daerah istimewa diantaranya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta diberikan nama istimewa dilatar belakangi oleh Kesultanan sebagai bentuk pemerintahan Keraton Yogyakarta yang sudah ada jauh sebelum NKRI lahir. Mengenai keistimewaan yang terdapat di daerah Yogyakarta, dapat dilihat dari sudut pandang historis. Yang pertama adalah status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil oleh penguasa Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII, dan bukan pemberian dari entitas politik nasional sebagaimana yang tercantum dalam maklumat tanggal 5 September 1945 yang menyatakan integrasinya ke dalam Republik Indonesia dengan memilih status keistimewaan. Kemudian yang kedua, Yogyakarta memberikan ruang wilayah dan penduduk yang konkret bagi Indonesia awal, sebab dengan pengakuan kedua raja atas kedaulatan Indonesia di wilayah kekuasaannya, telah mengisi ruang kosong dan rakyat sebagai dua unsur kunci sebuah negara yang bernama Republik Indonesia, serta menjadi rakyat yang konkret yang memiliki kehendak untuk hidup sebagai sebuah bangsa. Kemudian yang ketiga, Yogyakarta menjadi kekuatan penyelamat ketika Indonesia berada dalam situasi krisis untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana Yogyakarta menjadi salah satu dari 3 daerah yang tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika daerah lain terpecah menjadi Republik Indonesia.
Selanjutnya yang keempat, sebagai fungsi pemersatu atau perekat bangsa, daerah istimewa Yogyakarta yang dilakukan pasca kemerdekaan yaitu menjadi lokus atau titik temu anak bangsa dari penjuru Indonesia yaitu dengan berdirinya Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, boleh di next ke slide-nya. Selanjutnya, substansi keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta sendiri terdapat 3 unsur. Yang pertama, istimewa dilihat dari sejarah pembentukan pemerintahan daerah istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tahun 1945, Pasal 18 dan penjelasannya mengenai hak asal-usul daerah dalam teritori negara terdapat kurang lebih 250 Zenbesturendelandscapen dan Volksgemeenschappen, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan, serta bukti-bukti autentik atau fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan hingga saat ini dalam memajukan pendidikan nasional dan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, dalam hal bentuk pemerintahan daerah daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan 2 kesultanan dan Paku Alam menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, istimewa dalam hal kepala pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertahta. Boleh di next slide. Penjabaran lebih lanjut adalah mengenai keistimewaan dalam tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, serta wewenang gubernur dan wakil gubernur di daerah istimewa Yogyakarta. Sistem pemilihan kepala daerah menggunakan mekanisme penetapan, yaitu menggunakan sistem calon gubernur dan wakil gubernur ditetapkan oleh DPRD dan kemudian disahkan oleh Presiden. Hal ini berbeda dengan daerah lainnya yang menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah untuk memilih pemimpinnya. Dalam hal pemilihan kepala daerah ini, daerah istimewa Yogyakarta memiliki hal khusus sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 1 bagian C Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu dalam persyaratan calon gubernur ialah bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk calon gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon wakil gubernur, sehingga dapat diartikan bahwa tongkat kekuasaan di daerah istimewa Yogyakarta hanya akan terus berlanjut dalam kalangan tahta Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam. Selanjutnya, apabila calon gubernur dan wakil gubernur yang bertahta Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, maka pemerintah akan mengangkat pejabat gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Kesultanan dan Kadipaten, sehingga tetap saja tidak akan lepas dari Kesultanan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam. Dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta bukan berasal atau bukan merupakan partai politik dan tidak dapat mencalonkan apabila tidak memiliki tahta. Sebab dalam persyaratan hanyalah yang memiliki tahta Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam yang berhak mencalonkan. Mengenai mekanisme pengisian jabatan yang dilakukan melalui penetapan ini tidak bertentangan dengan konstitusi selama penetapan tersebut memperoleh legitimasi dari masyarakat. Hal ini dapat merujuk pada ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengisyaratkan pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan demokratis tidak semata-mata dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan yang dilakukan oleh DPRD, tetapi juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut mengartikan bahwa terdapat mekanisme lain dalam proses pengisian jabatan kepala daerah seperti halnya dalam sistem penetapan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, serta wewenang gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, terdapat keistimewaan lainnya, yaitu dalam bidang pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan. Sekian materi dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nabila Syifa Mihdar. Kepadanya layar dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Astriani atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai dampak otonomi khusus dari implementasi dan efektivitas otonomi daerah istimewa Yogyakarta terhadap Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya kami telah mengelompokkan beberapa poin pembahasan mengenai dampak dari otonomi khusus ini. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII pada zaman kolonial menetapkan suatu amanat bahwasannya mengenai peleburan wilayah kerajaan menjadi bagian dari Indonesia. Sepanjang perjalanan sejarah, Yogyakarta tidak hanya merupakan daerah istimewa, tetapi daerah istimewa Yogyakarta ini berperan dalam mempertahankan persatuan dan kedaulatan bangsa. Yogyakarta ini sebelum Indonesia merdeka merupakan kerajaan yang berdaulat. Namun Yogyakarta ini telah berhasil menjaga eksistensinya sebagai wilayah yang memiliki pemerintahan otonom meskipun berada di bawah tekanan politik kolonial. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai otonomi khusus tentunya memiliki dampak dalam Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti halnya dalam keistimewaan atas pemilihan kepala daerah yang pengaturannya dikiblatkan pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang bersifat istimewa ini diatur dengan undang-undang. Hal ini membuktikan bahwa negara mengakui adanya desentralisasi asimetris sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18A ayat 1, pasal 18B ayat 1 dan 2. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai undang-undang keistimewaan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertahanan, dan juga tata ruang. Maka dari itu, pemerintahan daerah ibu kota Yogyakarta mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan undang-undang ini dan kewenangan yang berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Namun, kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota di daerah istimewa Yogyakarta harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai proses demokratisasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sebagai otonomi khusus yang tentunya memiliki dampak terhadap Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih menekankan pada substansi demokrasi, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun dalam hal ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur sampai saat ini belum melibatkan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Maka dapat dikatakan bahwa Persatuan Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilibatkan secara langsung dalam pemilihan seorang kepala pemerintahan, melainkan hanya melalui perwakilan, yaitu DPRD, dikarenakan daerah istimewa Yogyakarta menggunakan sistem penerapannya secara langsung, dikarenakan gubernur daerah istimewa Yogyakarta ini merupakan wakil pemerintah pusat yang berarti bertanggung jawab pada presiden. Maka berdasarkan hal ini, implementasi desentralisasi asimetris daerah istimewa Yogyakarta ini belum diterapkan secara maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa amanat undang-undang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yang belum diterapkan. Salah satunya yaitu mengenai penetapan gubernur dan wakil gubernur yang sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Namun, dalam praktik keistimewaan daerah khusus istimewa Yogyakarta ini berbeda, yaitu berdasarkan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas, dan kewenangan gubernur dan wakil gubernur yang penerbitannya ini dengan berdasarkan pada Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 bahwa masa jabatan Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai wakil gubernur terhitung 5 tahun sejak pelantikan, dan pemangku jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur tidak terikat pada ketentuan 2 kali periodisasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penetapan perdais tersebut sudah sesuai amanat Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pada tahun 2017 ketika Sultan Hamengkubuwono X yang ingin melepaskan tahtanya sebagai gubernur maupun melanjutkan periode berikutnya untuk menjadi gubernur sekaligus Raja Yogyakarta. Maka dari itu, sebagai dampak otonomi khusus dari implementasi dan efektivitas otonomi daerah istimewa Yogyakarta, diperlukan pengaturan mengenai pemisahan jabatan kekuasaan kepala pemerintahan, yaitu sebagai gubernur dan sebagai Raja Yogyakarta. Hal ini tentunya untuk menghindari terjadinya percampur adukan kekuasaan serta tumpang tindih kewenangan sebagai kepala pemerintahan, yaitu sebagai gubernur dan seorang raja. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Deborah selaku MC.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi bekal ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.